Halo anak-anak, kita jumpa lagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, sudah sarapan belum? Sudah mandi belum? Hah? Ada yang belum mandi? Ih, siapa itu? Kalian harus sudah mandi, sudah sarapan, supaya nanti kalau kalian mengerjakan tugas itu kalian tidak lelah, kalian tidak pusing karena butuh energi. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Doa akan Bunia pimpin dengan cara Katolik. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami haturkan terima kasih atas hari baru ini. Berkatilah kami untuk memulai belajar dengan baik. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak. Nah, kemarin anak-anak sudah belajar mengenai apa? Makanan kesukaan dan olahraga kesukaan. Nah, olahraga dan makanan yang bergizi itu sangat menunjang untuk kebutuhan untuk kesehatan tubuh kita. Tubuh kita itu harus dijaga supaya tiap hari tetap sehat dengan cara makan makanan bergizi, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup, dan ini ada lagi yang bisa menunjang kesehatan itu tetap terjaga. Apa coba? Ada yang tahu? Nah, bukan. Nah, untuk menjaga kesehatan selain makanan dan olahraga, kita juga butuh rekreasi. Nah, itu untuk kesehatan apa? Untuk kesehatan jiwa, pikiran, supaya pikiran kita tetap segar, refreshing artinya ya. Nah, kalian pernah nggak? Ini karena pandemi, kita nggak boleh kemana-mana, harus tetap di rumah, harus menjaga kesehatan. Nah, kalau tidak pandemi, kira-kira kalian pernah nggak berekreasi, pergi berwisata kemana gitu? Nah, banyak kan tempat wisata yang untuk bisa membuat kita bahagia, menyegarkan pikiran setelah kalian dalam seminggu itu belajar terus. Nah, pikiran kita harus tetap segar. Salah satunya dengan berekreasi seperti gambar ini. Coba perhatikan. Kira-kira itu mereka ada di mana ya? Di mana? Pegunungan? Bukan. Di mana coba? Nah, di pantai. Nah, itu ada sebuah keluarga yang pergi bertamasya ke pantai. Ada bapak ibunya sedang duduk-duduk. Anak-anaknya ada yang bermain bola, bermain pasir, membuat apa? Istana pasir. Nah, itu salah satunya untuk menyegarkan pikiran kita agar tetap sehat. Nah, apakah kalian pernah berkreasi? Biasa berkreasi bersama keluarga? Pernah nggak? Iya, pernah dong. Pasti pergi kemana gitu, ya kan? Besok kalau kalian pergi, Bunia diajak ya. Jangan lupa loh. Kalau nggak diajak ya olah-olahnya saja. Nah, selain makan, rekreasi juga merupakan kebutuhan manusia. Dengan rekreasi, pikiran menjadi lebih segar. Nah, betul kan? Karena kita apa? Senang melupakan sejenak untuk kegiatan seperti pembelajaran. Kalau Bapak Ibu seperti Bunia, melupakan sejenak untuk pekerjaan yang tiap hari dikerjakan tentunya. Nah, rekreasi juga memupuk kebersamaan bersama keluarga atau teman. Nah, sikap apa ini? Saling
rukun masa antar anggota keluarga dan juga teman. Antar anggota keluarga menjadi lebih akrab. Ya, di situ kan nanti main-main, tadinya cuma di rumah mainan HP, ya kan? Nah, mainan HP sendiri-sendiri, tapi ketika kalian itu pergi ke bertamasya rekreasi, nah, tinggalkan sejenak HP kalian, luangkan waktu untuk keluarga agar lebih akrab bersama anggota keluarga. Secara tidak langsung, rekreasi mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, kalian kalau berrekreasi, tumbuh kembang kalian itu lebih cepat selain dengan makan makanan yang bergizi dan olahraga, ya. Intinya kalian harus tetap berrekreasi, betul. Ada banyak tempat rekreasi di sekitar kita. Nah, tidak harus pergi ke kota. Di sekitar Borobudur pun banyak sekali tempat rekreasi ya. Yang paling dekat mana? Iya, Candi Borobudur itu paling dekat. Besok kalau sudah tidak pandemi, kita bersama-sama berrekreasi ke Candi Borobudur ya. Nah, ada kebun binatang, ada pantai, ada pegunungan, museum, dan banyak lagi. Semua tempat wisata tersebut sangat menarik. Apa tujuannya menarik? Nah, supaya kalian tertarik dong, supaya kalian merasakan sebuah kesenangan apabila kalian berkunjung di tempat itu. Manakah kalian biasa berekreasi? Nah, coba kalian ada di mana? Mana? Oh, pantai. Buninya juga suka tuh. Mana lagi? Mall. Waduh, siapa itu yang suka ke mall? Nah, cuci mata ya, cari barang-barang bagus, lihat-lihat barang, nggak harus beli ya. Nah, nanti kalian coba diangen-angen lah, bayangkan kalian itu jika nanti pandemi berakhir, kalian kemana? Setiap tempat wisata memiliki ciri khas sendiri, seperti contoh di Candi Borobudur, ciri khasnya apa? Iya, candi yang sangat besar. Di situ ada tempat bermainnya juga, ada gajahnya juga untuk tempat bermain. Nah, di tempat wisata biasa dijumpai penjual makanan dan souvenir. Banyak tuh penjual makanan, penjual souvenir, kenang-kenangan. Nanti dibawain satu-satu. Aku pernah main ke sini loh. Mana buktinya? Ini aku pernah beli. Gantungan kunci, ada kaos, pakaian, ada apa lagi? Banyak ya. Apakah kalian biasa membelinya? Biasa sering beli nggak? Nah, paling nggak beli ya. Kalau nggak beli makanan, pasti juga beli apa? Souvenirnya. Nah, ini contoh tempat wisata yang ada di sekitar kita. Nah, Candi Borobudur dekat ya. Tuh, terus Pantai Baron. Nah, kalau itu Pantai Baron itu ada di mana? Gunung Kidul. Kita yang kelas ini, kelas ini pernah ya kita dulu main pas kalian kelas 1. Ada yang ikut enggak? Nah, kita berwisata ke Jogja. Salah satunya ke Pantai Baron. Di sana kalian bisa lihat ikan, ada penjual ikan, banyak beli ikan, ada cumi-cumi, udang, dan lain ikan laut yang lainnya. Juga ada apa itu? Perahu, lihat orang, lihat nelayan, banyak lagi. Nah, ada lagi tuh sunrise di Puntuk Setumbu. Sunrise itu apa? Matahari terbit atau matahari tenggelam? Apa? Iya, pinter kalian semua. Matahari mau terbit. Kalian bisa melihatnya kalau kalian senang dengan pemandangan alam. Kalian harus coba di sini. Pasti bagus loh, dijamin. Bunia pernah ke sana. Bagus sekali, sungguh agung karyanya Tuhan telah menciptakan alam seperti itu. Kita pun juga bersyukur bisa menikmati indahnya dari
keagungan ciptaan Tuhan itu. Nah, di Magelang juga ada kolam renang, ada tempat bermain, namanya apa? Iya, itu yang paling bawah, Taman Kiai Langgeng. Siapa yang belum pernah ke sana? Harus dicoba besok ya. Kalian kalau sudah tidak pandemi, boleh bersama keluarga, ajak ayah ibu kalian untuk pergi ke Taman Kiai Langgeng. Ada kolam renang, ada tempat bermain wisata apa? Ya, permainan-permainan seperti itu ya. Lanjut ya anak-anak. Nah, sekarang kita beralih ke pembelajaran BTKS. BTKS itu apa? Ada yang tahu? Nah, BTKS itu artinya baca tulis kitab suci. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kemarin kalian Bunia sudah memberikan materi tentang tempat-tempat di dalam gereja. Masih ingat ada apa saja? Ya, panti imam, panti umat, tabernakel, terus apa? Altar. Nah, ini Bunia juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang peralatan yang ada di gereja. Nah, pernahkah kalian pergi ke gereja? Tentunya pernah. Kalau yang beragama Katolik dan Kristen. Apa saja yang kalian lihat di gereja? Nah, banyak sekali kan, ada patung, ada salib, ada tempat duduk juga. Nah, tempat-tempat mana saja yang kamu kenal dalam gereja? Nah, kemarin Bunia sudah memberikan sedikit gambaran, pasti kalian juga bisa mengingat-ingat ya. Kalau kalian pernah ke gereja, oh ini toh yang dinamakan panti imam, oh ini toh yang dinamakan panti umat. Nah, seperti itu. Alat apa saja yang kamu kenal dalam gereja? Nah, banyak juga. Ketika ada romo, itu kan juga akan memberikan roti hosti, itu kan mempunyai dengan banyak alat ya. Sebutkan alat-alat yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Nah, nanti akan disebutkan lanjut. Barang-barang apa saja yang disucikan dalam gereja? Tempat-tempat mana yang disucikan dalam gereja? Mengapa barang-barang dan tempat-tempat tersebut harus disucikan? Nah, nanti akan ini tidak tugas ya anak-anak. Ingat, ini tidak tugas. Ini hanya materi. Nanti tugas akan ada di belakang. Nah, ini akan kita bahas lebih lanjut ya. Yuk, lanjut. Dalam gereja terdapat patung-patung orang kudus seperti Bunda Maria, Santo Yusuf, Santo dan Santa pelindung gereja, dan lain-lain. Patung-patung tersebut diberkati oleh imam sebelum dipasang di gereja. Patung di gereja bukan untuk disembah ya. Kalian harus ingat itu. Patung di gereja itu tidak untuk disembah, melainkan untuk membantu kita dalam berdoa dan membantu mendekatkan kita kepada Tuhan. Nah, seperti itu. Adapun barang-barang tersebut, maksud dari barang-barang tersebut dan tempat disucikan agar semakin pantas menyambut kehadiran Tuhan, baik dalam perayaan maupun dalam ibadat. Alat-alat yang digunakan dalam perayaan Ekaristi. Nah, piala, patena, sendok kecil, ampul, korporal, purifikatorium, sibori, pala, dan lavabo. Nah, adapun barang-barang yang disucikan dalam gereja, monstran, salib, patung-patung orang kudus, tabernakel, lilin, rosario. Tempat-tempat yang disucikan, tabernakel, altar, Sang Kristi. Lanjut ya. Nah, itu adalah contoh gambar-gambar alat liturgi. Ada ampul itu gelas kecil 2, itu berisi anggur dan air putih untuk apa? Romo. Nah, lavabo itu tempat cuci tangan, itu ada piring sama gelasnya. Gelasnya itu berisi air, nanti piringnya buat tempat cuci tangannya.
Sibori. Sibori itu tempat hosti yang sudah diberkati oleh imam. Jadi nanti imam itu memberkati hosti. Setelah hosti yang diberkati itu nanti diletakkan di sibori itu, ya. Nah, perlengkapan piala yang besar, terus korporal, ada sendok kecil di situ ya, purificatorium, pala, patena. Nah, nanti kalian harus menghafalkan itu semua paling tidak ya. Lanjut ya anak-anak. Nah, itu alat-alat liturgi bagian 1. Ada ampul, 4 menyimpan air dan anggur yang belum dipersembahkan. Ada lavabo, tempat air bersih untuk membasuh tangan imam. Korporale, kain dari linen untuk alas roti dan anggur yang akan dikonsekrasi. Pala, penutup patena, dulu terbuat dari linen yang dikeraskan, namun sekarang umumnya terbuat dari plastik. Patena, piring logam tempat roti yang tak beragi yang akan dikonsekrasi. Ada purifikarium, itu kepotong ya anak-anak, maaf sekali. Sibori, piala dengan tutup tempat menyimpan hosti yang akan dibagikan. Ada juga itu piksi. Nah, peralatan liturgi bagian 2. Ada turibulum, itu namanya mirok kalau ya. Monstran. Nah, itu ada keterangannya, ada aspergillum dan yang satu itu apa ya, kok nggak kelihatan. Nah, dicermati anak-anak, itu alat-alat liturgi. Nah, baru ini tugas kalian untuk hari Rabu ini. Nah, pernahkah kalian pergi berekreasi bersama keluarga? Tentunya pernah. Kalian pernah pergi kemana saja? Coba ceritakan pengalamanmu berekreasi bersama keluarga. Ingat, ini dalam bentuk video. Kalian bercerita di video sama ayah boleh, ibu boleh, atau anggota keluarga yang lain, kakak kalau punya, atau saudara. Kalian harus menceritakan ya, ceritakan dengan baik bagaimana kalian mau pergi kemana, pernah pergi berekreasi kemana. Nah, kalian di sana itu ngapain, kegiatan apa, terus ya pokoknya bercerita ya, tapi ingat dalam bentuk video. Yang nomor 2, apabila pandemik ini berakhir, kemana kalian ingin pergi berekreasi? Nah, pasti kalian sudah punya angan-angan kan? Kalau boleh pergi kemana-mana, aku ingin pergi bertamasya ke mana, gitu kan? Nah, coba kalian gambar tempat wisata yang ingin kalian kunjungi. Gambar di mana? Di buku gambar kalian tentunya. Nah, sudah jelas? Tugas kalian cuma 2 saja ya. Untuk yang lain yang kiranya materi tadi ada sebuah pertanyaan, jangan dijawab. Hanya 2 tugas hari ini, yaitu menceritakan pengalaman kalian berekreasi dalam bentuk video, itu yang pertama. Yang kedua, ketika pandemik ini berakhir, kemana kalian ingin pergi, dan gambarkan. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembelajaran kali ini cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri, kita berdoa dulu. Tadi kan dibuka sudah dengan berdoa. Sekarang mau penutup juga ada doa penutup. Nah, yuk, ambil sikap yang baik. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Tuhan kami mengucap terima kasih kepadamu karena pada hari ini kami telah mengenal banyak materi yang bisa kami pelajari untuk belajar di rumah. Berkatilah kami semua agar tetap semangat dalam pembelajaran daring ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku semua. Tetap semangat.
Tetap jaga kesehatan. Terus selamat mengerjakan yang tentunya ya. Jangan bosan-bosan ketemu Bunia ya. Tetap semangat, kalian semua anak-anak hebat. Terima kasih dan dadah. Sampai jumpa.